Pak Persa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama dengan Iqbal. Di sini juga kita bahas shrinkflation, masih bersama Pak Tulus dan juga ada Mas Fitra. Saya mau ke Pak Tulus. Pak Tulus, kalau seperti ini kasusnya, shrinkflation terjadi di mana-mana, di segala level, dan yang terugikan adalah saya, Iqbal, dan pengguna lainnya, konsumen terugikan. Bagaimana konsumen itu harus menyikapi hal ini, Pak Tulus, kerugian ini? Harapannya pertama konsumen jangan juga merespon dengan shrinkflation di pola konsumsi rumah tangganya ya. Artinya jangan kemudian tadinya makan daging kemudian tidak makan daging ya, atau mengganti dengan telur masih oke, atau tempe oke, tapi jangan kemudian malah mengurangi kualitas makan karena kondisi itu. Tapi juga konsumen bisa melakukan audit terhadap pola konsumsinya, khususnya bagi yang menengah bawah. Misalnya ya, di menengah bawah itu kan anggaran untuk beli rokoknya masih sangat tinggi ya, itu menurut data BPS. Nah, itu harus di take over, harus dimigrasikan untuk kemudian mengurangi atau bahkan mengalihkan untuk membeli kebutuhan pokok yang ada kenaikan harga. Jadi konsumen jangan merespon fenomena shrinkflation di pasar dengan fenomena shrinkflation di rumah tangga, tapi tolong audit pola konsumsinya yang lebih rasional dan lebih mengarah kepada hal yang lebih urgent, yaitu kebutuhan bahan pangan daripada untuk misalnya sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu misalnya merokok atau bahkan minuman-minuman manis misalnya. Kira-kira gitu Mbak Helen. Baik, jadi rationalize and prioritize gitulah ya kalau bagi konsumen. Itu dari segi konsumen. Mas Tulus, terima kasih ya sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terakhir, Mas Fitra, jadi gimana Mas? Ini kan sudah terjadi. Apakah sebenarnya di tataran kebijakan tuh, apakah saya nggak tahu apakah bisa dirubah dengan kebijakan supaya shrinkflation ini tidak dampaknya tidak begitu luas, atau kita pasrah saja seperti kata Mas Tulus, kita yang harus mengakali ke ekonomi kita? Ya, yang jelas perlu ada intervensi pemerintah lah. Ini kan cara produsen mengakali supaya harganya itu tidak segera ditransmisikan ke konsumen. Ingat nggak pembahasan kita minggu yang lalu, kita bicara mengenai middle class yang really shrinking, dan salah satunya adalah porsi pengeluaran makanan itu meningkat gitu kan, dan memang kalau kita lihat ya paling banyak shrinkflation ini ke komoditas pangan gitu kan, karena mereka sudah melihat bahwa kalau misalnya dinaikin konsumen yang tertekan, akhirnya mereka nggak jadi beli lagi. Tadi Pak Tulus bilang yang tadi ya beli daging jadi akhirnya beli telur, menjadi mencari sumber protein baru yang lebih murah kalau itu segera ditransmisikan. Makanya kayaknya kita tidak fair juga untuk kemudian menyalahkan produsen dalam hal ini, kan mereka dalam kondisi tertekan nih. Bagaimana caranya? Yaitu pemerintah bisa intervensi, bisa subsidi dan macam-macam ya. Untungnya sekarang kita sudah melihat bahwa suku bunga kita sudah turun. Nah, ini mudah-mudahan mampu untuk kemudian mengurangi ongkos financing, ongkos produksi, dan sehingga pada akhirnya ya fenomena shrinkflation ini bisa tertangani dengan baik. Kondisi realnya sekarang gimana sih Mas? Kondisi real menurut saya sih sekarang jauh lebih bagus lah untuk ke depan ya prognosisnya, karena kita sudah melihat bahwa The Fed sudah mengurangi suku bunganya, dan kemudian ada inflow ke dalam negeri, sehingga yang kemarin itu mempengaruhi ongkos produksi produsen adalah lebih ke arah imported inflation, karena rupiah kita terlalu rendah nilainya. Sekarang kan rupiah kita sudah menguat nih. Harapannya ketika melakukan impor lagi, nanti harganya tidak terlalu mahal, sehingga ya tadi tekanan dari si produksinya itu tidak terlalu besar, jadi nggak ada shrinkflation lagi, kembali ke normal. Jadi harus ada campur tangan pemerintah supaya ini bisa teratasi dan yang jadi pengguna, konsumen, masyarakat tidak terlalu merugi. Betul. Terima kasih. Terima kasih Mas Semoga Fitra. ini penuh lagi nanti. Terima kasih Mas Fitra. Faisal Hastriadi, Ekonom UI, Senior Economist Samuel Sekuritas Indonesia sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Fitra. Terima kasih Mas Fitra. Dan sebelumnya pemirsa tadi juga ada Pak Tulus Abadi ya Iqbal dari ILKI. Nah pemirsa, itu tadi pembahasan seputar shrinkflation. Nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan lain tentunya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.